Nah, jika sudah seperti ini, maka lokasi dan luasnya sudah oke, maka kita bisa langsung merelasikan bangunan dengan tanahnya. Bangunan gedung kantor Loop 10 ini, halo Sobat Peduli Aset, kali ini kita akan mencoba merelasikan tanah dengan bangunannya. Yang pertama Sobat harus login terlebih dahulu ke aplikasi Siman 2, kemudian aktifkan role sebagai analis subscribe. Oh ya, di sini saya menggunakan website pelatihan Siman, bukan website production Siman. Makanya tampilannya agak sedikit berbeda, tapi sama saja. Oke, kita aktifkan user atau role analis subscribe. Kemudian untuk merelasikan tanah dan bangunan, kita masuk ke modul master asset, kemudian pilih daftar aset aktif. Di sini akan tertampil semua BMN Bapak Ibu, bisa difilter. Di sini ada tanah dan sebagainya dan sebagainya. Untuk merealisasikan bangunan dengan tanahnya atau tanah dengan bangunannya, kita terlebih dahulu menyiapkan master asset bangunannya. Kita coba klik untuk yang bangunan dan gedung. Terapkan. Di sini sudah difilter untuk semua BMN bangunan gedung. Kita coba untuk merealisasikan misalnya di bangunan gedung kantor Loop 10 ini. Kita coba klik. Ternyata bangunan gedung kantor ini masih belum lengkap isian master assetnya. Lokasinya belum ada, kemudian luas dasar bangunannya kosong, kemudian jumlah lantainya masih kosong, kemudian koordinatnya kosong, dan sebagainya, dan sebagainya. Untuk melihat apakah bangunan ini sudah direlasikan dengan tanahnya, Bapak Ibu bisa melihat di kolom bangunan di atas tanah ini. Jika bangunan di atas tanah ini masih kosong, berarti bangunan ini belum direlasikan dengan tanahnya. Oke, langkah pertama untuk ke sana, yang pertama kali kita adalah harus melengkapi lokasi dan luasnya. Dari yang lokasi, di sini ada tombol edit, klik edit, kemudian masukkan alamatnya. Saya pilih misalkan Jalan Konstitusi. RT-nya RT 1 RW 1, negaranya Indonesia, kemudian provinsinya saya pilih Jawa Timur, kemudian kabupatennya saya pilih Pamekasan, kecamatannya saya pilih misalkan Bademawu, kelurahannya saya pilih misalkan Lawangan Daya, kode pos misalkan 60035 misalkan. Alamat kosongnya aja, kemudian GPS. Untuk GPS Bapak Ibu bisa cek di Maps. Caranya buka Maps, kemudian cari kantor Bapak Ibu, misalkan di sini saya mau cari KPKNL Pamekasan. Kemudian muncul alamat ini, dan saya klik pada KPKNL Pamekasan. Di sini dilihat jika terlihat format seperti ini ya, 0.0, maka kita pisahkan dulu, geser, pisahkan lagi, geser, atau kita klik bagikan. Oh, masih nggak bisa juga. Baik, kita pisahkan lagi kan di sini. Bapak Ibu coba klik di tempat lain yang mirip dengan ini. Misalkan saya klik maju sedikit ke sini, klik. Nah, sini akan muncul 7 titik sekian-sekian. Bapak Ibu bisa copy ini. Copy ini. Klik kanan di sini bisa. Nah, kemudian copy. Oh, ternyata nggak ada, berarti Bapak bisa
blok, kemudian Ctrl C, kemudian pastekan di sini, Ctrl V. Nah, ini sudah masuk, kemudian ini di tengah-tengahnya ini udah masuk, betul. Kemudian Bapak Sobat Peduli Aset klik save. Nah, alamatnya sudah masuk, koordinatnya sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya adalah luas bangunan. Di sini alhamdulillah luas bangunannya sudah terisi, tinggal luas dasar bangunan dan jumlah lantai yang belum ada. Untuk mengisi ini caranya adalah sobat klik di sini di lantai dan ruangan. Di sini ada tab-tab banyak, lantai dan ruangan. Kemudian klik tambah lantai. Jika gedung bangunan tersebut satu lantai, maka pilih ada satu lantai. Mohon maaf, saya mau lihat dulu luasannya berapa. 17264. Lantai dan dua ruangan tambah lantai, luasannya 17264. Jika tidak bertingkat, maka nomor lantainya cuma 1, nggak ada lantai 2, lantai 3, dan seterusnya nggak ada. Jadi nomor lantai 1 keterangan lantai dasar. Karena ini bangunan satu lantai, maka hanya lantai dasar. Kalau dia bangunan 2 lantai, sebentar, ini saya save dulu. Nah, ini jika bangunannya satu lantai. Kalau bangunan Bapak Ibu itu 2 lantai, maka ya bangunan lantai pertama ini harus kita ubah luasannya. Misalkan luas lantai 1 dan lantai 2 itu sama saja, maka 17264 ini harus kita bagi 2. Jadi luas lantai 1 adalah 17264 dibagi 2. Hasilnya adalah 8632. Jika bangunan ini 2 lantai, maka luas lantai satunya adalah 8632. Ini tetap lantai dasar, ini juga tetap lantai dasar, kemudian save. Nah, kemudian harus tambah lantai lagi. Ini lantai kedua, luasannya sama 8632, kemudian keterangannya lantai 2. Kemudian ini jenis lantainya harus kita pilih yang biasa, jangan lantai dasar atau basement. Kita klik biasa. Oke. Setelah ini kita kembali ke detail di sini, dan luas dasar bangunannya sudah otomatis terisi, kemudian jumlah lantainya juga sudah otomatis terisi. Ini adalah, kalau bisa dibaca, ini adalah bangunan gedung kantor permanen NUP 10, 2 lantai, dengan luas dasar bangunan atau luas lantai 1 sebesar 8632. Oke, sampai sini kemudian kita, ini kebetulan fotonya nggak ada. Oke, kita coba tambah foto. Kita cari foto di internet. Kalau ini saya sebagai contoh, maka saya cari foto di internet. Nanti kalau Bapak Ibu ambil foto gedungnya masing-masing. Misalkan saya pakai gedung ini ya Bapak Ibu ya. Saya pakai gedung ini. Jangan yang ini. Yang ini kemudian saya save image. Saya save di tempat picture. Kemudian saya save all files. Kemudian gedung. Save. Di sini untuk mengisi foto, maka mohon maaf, ini ternyata formatnya bukan format JPG, nanti nggak bisa. Kita ulangi lagi, save image as. Nah, ini format JPG, kita save di sini dengan nama misalkan contoh gedung. Save. Nah, di sini udah ada jadi contoh gedung. Kemudian kita kembali ke simannya. Untuk menambahkan foto, kita klik foto, kemudian tambah data. Di sini bisa keterangan, misalkan dari depan. Kita tambahkan, misalkan tadi di sini ada picture, terus kemudian jadi contoh gedung. Mana jadi? Oke, kita anggap aja tadi yang ini adalah yang ini, kemudian open, kemudian save. Nah, di sini ada contekan foto utama. Kalau
ini akan jadikan foto utama, maka dicontohin foto utama. Kalau enggak, maka contohnya dihilang. Kalau ini saya mau jadikan ini foto utama, misalkan save. Nah, ini masuk, kemudian tambah data lagi, misalkan di sini dari samping kanan, misalkan. Kemudian cari lagi fotonya, kemudian saya pilih yang ini misalkan, dan Molino, open, kemudian save. Nah, sini ada. Kalau Bapak Ibu ingin merubah di situ Bapak Ibu. Jadi di Bremen ini sudah ada 2 foto dengan foto utamanya yang ini. Kalau misalkan kita mau ubah foto utamanya yang ini, maka yang ini bisa kita edit, kemudian foto utamanya di uncheck, kemudian save, kemudian yang ini dibuka, kemudian edit, foto utamanya dicek atau dicentang, kemudian save. Maka foto utamanya berubah. Oke, kembali ke detail. Nah, jika sudah seperti ini, maka lokasi dan luasnya sudah oke, maka kita bisa langsung merelasikan bangunan dengan tanahnya. Bangunan gedung kantor NUP 10 ini, misalkan ini kembali ke master asset, kita cari tanahnya, filter tanah, kemudian terapkan. Nah, di sini ada banyak tanah, saya mau coba ini, misalkan saya mau ambil tanah bangunan gedung kantor NUP 10 tadi ada di misalkan tanah bangunan kantor pemerintah NUP 5 di sini misalkan. Saya buka NUP 5-nya, tanah NUP 5. Nah, di sini juga alamatnya belum ada. Kita coba isi aja di sini, edit, kemudian kita isikan sini, kemudian 0101, provinsinya Jawa Timur, kabupatennya Makassar, kemudian kecamatannya misalkan ini, kemudian kelurahannya ini, kode posnya 60035 misalkan. Kemudian GPS-nya kita ikut GPS yang ini aja karena dia berada di satu lokasi bangunan dengan tanahnya, maka bisa kita isi di sini GPS-nya, kemudian kita simpan. Maka alamat sudah ada, kemudian di sini ada jumlah bidang. Kalau jumlah bidang ini kita edit, ininya kita nggak bisa ngedit jumlah bidang. Untuk ngedit jumlah bidang, jadi untuk tanah ini kan tanah NUP 5 ini tuh ada beberapa bidang, kita masuk ke menu dokumen. Di sini ada tambah bidang. Misalnya dia hanya terdiri dari satu bidang, maka kita klik koordinatnya, kemudian alamatnya. Lawangan supervisi, lawangan daya, Wadimau tadi ya, Wadimau, Pamekasan, kan, save. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah masuk bidang pertama ini. Kemudian ini ada tanda ini untuk mengeditnya lagi. Kemudian di sini ada tambah. Kita klik tambah untuk bidang pertama ini, kita klik tambah. Di sini Bapak bisa memasukkan dokumen kepemilikan tanah ini di bidang 1. Misalkan dia sudah bersertifikat atas nama pemerintah, dan sertifikatnya hak pakai, kemudian nomor dokumennya misalkan 01, lawangan daya, kemudian tanggal dokumennya misalkan ini sudah diterbitkan tanggal 20 bulan 1 tahun 1995 misalkan. Nah, kemudian luas bidangnya jadi berapa ya? Oke, kita isi dulu misalkan 300. NIB-nya misalkan ini, atas namanya pemerintah, maaf,
perintahnya ICQ misalkan Kementerian Keuangan, kemudian selanjutnya kita misalkan kantor pertanahan Kabupaten Pamekasan. Keterangannya digunakan untuk kantor utama gitu kan. Kalau kita punya kantor banyak, ada kantor utamanya, misalkan ini digunakan kantor utama. Kemudian cari file dokumen sertifikatnya, misalkan saya pilih dokumen sertifikatnya yang ini, misalkan yang sudah ini, kemudian open, bentuknya PDF, kemudian kita share. Nah, maka untuk ini sudah selesai untuk tanah NUP 5 ini dengan luasan 7518 itu hanya memiliki satu bidang. Di sini otomatis jumlah bidangnya udah muncul. 7518 luasnya, bidangnya satu. Nah, kita edit lagi tadi karena kita belum tahu luasnya, kita edit sesuai ya, 7518. Di sini luas bidangnya 7518. Save. Kita tunggu prosesnya. Brazil, apakah Brazil ini? Oke, kita reload aja coba. Reload. Kita lihat apakah tadi bisa berubah luasnya. Oh, masih belum. Kita ubah lagi nih, coba. Mungkin tadi gangguan jaringan. Kita share. Nggak bisa, intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu. Terus kemudian, oke, kalau memang itu nggak bisa diubah, kita asumsikan ini ada dua bidang. Bidang pertama luasnya 300, bidang kedua luasnya sisanya. Misalkan berarti kita tambah bidang lagi. Bidang kedua, ini kan kita masuk ke maps-nya lagi. Nah, di sini masuk ke kantornya Bapak Ibu atau bidang yang dituju, kemudian misalkan bidang satunya lagi agak geser ke sini di pojok sini. Nah, maka ini bidang keduanya ini koordinatnya. Masukkan koordinat, kemudian alamatnya tadi sama, jalan bla 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 bla, desa bla bla bla, kecamatan bla bla, kabupaten bla. Oke. Bidang kedua sudah. Kita simpan. Oh, gagal ya. Kita tunggu. Oke, ternyata berhasil ya Bapak Ibu ya. Kita reload lagi. Intinya seperti itu kalau mau tambah bidang. Nah, ini kita anggap aja udah betul ini jumlah bidangnya, kemudian luasannya juga sudah betul. Kemudian ini di sini terlihat di sini jumlah bangunan masih 0. Jadi tanah bangunan kantor pemerintah NUP 5 ini itu terindikasi sesuai SIMAN itu nggak ada bangunan yang berdiri di atasnya. Maka sebenarnya ini ada bangunan berdiri di atasnya, tapi karena Sobat Idolaset belum merelasikan tanah dengan bangunannya, maka di sini terhitung nggak ada bangunan. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke di sini ada tab bangunan, klik bangunan, kemudian klik tambah bangunan, terus cari kepemilikan bangunan. Tadi bangunannya milik sendiri, kemudian kita cari bangunannya. Tadi sudah kita edit, ini misalkan bangunan gedung kantor permanen NUP 10 ya. Oke, kita copy aja sini, masukkan ke sini bisa ya. Kemudian enter. Cari yang NUP 10. Nah, ini bangunan
Gedung kantor permanen NUP 10. Kita cek di samping kirinya, kemudian kita save. Sini sudah ada keterangannya jalan apa, kemudian luas dasar bangunannya berapa, luas total bangunannya berapa, kemudian total luas dasar bangunan di tanah lain berapa. Nah, ini 8632. Oke, kita save ya. Save. Dan total luas tanah yang digunakan tidak boleh lebih dari luas tanah kosong. Nah, ini berarti kan ini luas dasar bangunannya 8632. Sementara kita lihat untuk tanah ini luas totalnya 7518. Nah, berarti kan nggak match Bapak Ibu. Jadi bangunan luas lantai dasarnya itu melebihi luas tanah keseluruhan ini. Maka di Siman tidak bisa dilakukan relasi karena harusnya bangunannya luasnya minimal sama dengan luas tanahnya. Paling besar sama dengan luas tanahnya. Kalau bangunan itu melebihi luas tanahnya, pasti nggak akan bisa direlasikan. Maksud saya, apabila luas dasar bangunannya melebihi luas tanahnya, maka tidak akan bisa direlasikan. Oke, kalau gitu kita cari bangunan dengan luas yang kecil. Misalnya di sini kita cari bangunan dengan luas yang kecil ini. Yang luasnya 45. Bangunan gedung kantor permanen 8. Nah, di sini bangunan gedung kantor permanen 8. Nah, ini anggap aja kita udah isi lokasi, terus kemudian kita udah isi koordinat, kemudian di sini harus isi luas dasar bangunan dan jumlah lantai. Kalau enggak, nggak bisa direlasikan. Kita isi dokumen, kita isi lantai ruangan. Ini tadi luasnya 45, kita isi lantai 1, luasnya 45. Ini lantai dasar. Dasar juga. Cek. Bisa. Sudah, di sini ada lagi sebenarnya untuk menambah ruang. Jadi misalkan bangunan lantai ini 45 ini tuh isinya ruangannya apa aja sih? Kita bisa tambahkan ruangannya di sini. Misalkan kode ruangnya ruang pertama, misalkan ruang toilet, misalkan ya toilet. Kemudian tipenya misalkan apa nih? Toilet atau WC. Luasnya berapa? Misalkan luasnya 45. Jadi bangunan itu cuma bangunan toilet misalkan gitu kan. Ini toilet, misalkan toilet eksekutif. Nah, fotonya minta foto ruangannya, kita anggap aja foto ruangannya ini. Kemudian ruangan ini bisa dikosongi aja. Kemudian save. Nah, jadi bangunan ini, bangunan gedung kantor permanen 8 ini itu adalah sebenarnya toilet. Cuma ini salah kode barang aja. Kalau salah kode barang berarti kan nantinya itu harus dilakukan reklasifikasi keluar untuk yang ini bangunan kantor 8. Kemudian request masuk untuk bangunan toilet atau WC. Nah, ini kita mau merelasikan bangunan ini ke tanah yang tadi ya. Jadi, bangunan gedung kantor permanen 8, kita masuk ke tanahnya, ini tanah Bapak Ibu, tanah bangunan kantor. Masuk ke tab bangunan, kemudian tambah. Luas tanah juga tidak boleh lebih dari luas tanah kosong. Total luas tanah yang digunakan tidak boleh lebih dari total luas tanah kosong. Oke, kita lihat dulu coba mungkin ada yang ganggu tadi. Kemudian kita cek bangunan, terus tambah bangunan milik Satker sendiri. Ini bangunan gedung kantor permanen 8. Kita filter di sini, kemudian enter. Gedung kantor permanen 8. Nah, ini contoh yang kiri ini, kemudian save. Oke, bisa masuk Bapak Ibu. Jadi nanti otomatis di sini sudah kelihatan. Kita reload dulu misalkan. Harusnya di sini jumlah bangunan 1. Bentar. Ini di sini diedit dulu luas tanah yang digunakan 45. Serangannya in toilet. Jadi kita ikutnya toilet. Nah, oke, kita lihat di picture sini. Ternyata pilot
Seharusnya sini berubah Bapak Ibu, jumlah bangunannya di sini menjadi 1, kemudian luas tanah untuk bangunan di sini terisi 45. Atau kita coba edit sini, bisakah? Luas tanah sarana lingkungan ini yang bisa dititik ini. Kalau ini dan ini itu berdasarkan isian kita yang tadi seharusnya. Oke. Apakah mungkin ini di sektor pelatihan ada sedikit ini masalah, maka nggak apa-apa, kita anggap aja ini sudah betul. Kemudian setelah ini sudah, maka kita coba lihat di bangunannya, dampaknya seperti apa di bangunan tadi, bangunan toilet tadi. Kita lihat ini bangunan gedung kantor permanen 8, ini yang luasnya 45. Kita lihat di sini bangunan di atas tanahnya, kita lihat dulu bangunan. Nah, udah muncul. Jadi setelah ini direlasikan, maka kita bisa tahu bahwa bangunan gedung kantor permanen 8 ini berdiri di atas tanah bangunan kantor pemerintah 5. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk cara merelasikan bangunan dengan tanahnya. Ini berfungsi untuk agar tanah kita itu tidak dianggap sebagai tanah yang idle atau tanah yang anggur, terus nggak ada bangunan yang berdiri di atasnya, kemudian nanti dianggap utilisasinya 0%. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.